Video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran Sejarah dan Bahasa Indonesia fase E kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Scarlett Magnifito, absen 26 dari XI TP2. Perkenalkan, nama saya Timotius Brahma Treditya dari 11 TP2, absennya 30. Perkenalkan, nama saya Sandi, absen 31 dari kelas 11 TP2. Pasar tertua di kota Solo ini dulunya dibangun pada zaman Pakubuwono ke-10. Pada saat itu pasar ini dibangun dengan bantuan arsitektur Eropa. Pasar Gede Harjonagoro memiliki bangunan yang memadukan arsitektur Jawa dan Belanda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah, fungsi dan alih fungsi hingga dampak sosial dari pasar ini. Pasar Gede ini dibangun sekitar tahun 1927, dibangun pada zaman Pakubuwono ke-10 dengan bantuan dari arsitek Eropa, lalu diresmikannya 3 tahun setelah, yaitu pada tahun 1930. Pasar Gede Harjonagoro sudah melewati 3 masa pemerintahan, yaitu masa kerajaan, masa postkolonial, dan masa kemerdekaan. Pemberian nama pasar yang beratap besar dan megah, nama Harjonagoro, diambil dari nama KRT Harjonagoro, seorang keturunan Tionghoa yang mendapat gelar dari Keraton Surakarta. Tujuan dan fungsi awal. Pada awalnya, Pasar Gede ini berfungsi sebagai pusat perdagangan hasil bumi dan kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti bahan pangan, beras, sayuran, dan buah-buahan, dan juga rempah-rempah. Dan juga sebagai tempat untuk mempertemukan berbagai pedagang dan konsumen dari berbagai kalangan. Selain itu, sebagai tempat ekonomi, Pasar Gede juga memiliki peran sosial penting karena menjadi pusat interaksi masyarakat Solo, di mana orang-orang dapat bertemu dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, revitalisasi dilakukan oleh pemerintah kota Solo. Revitalisasi dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari Pasar Gede. Dari segala aspek, Pasar Gede berkembang menjadi pusat kuliner dan wisata budaya, dan menjadi tempatnya para wisatawan dari luar kota berdatangan untuk mencoba kuliner khas Solo dan untuk mencari spot-spot di kawasan Pasar Gede. Fungsi Pasar Gede saat ini sama seperti halnya pada bagian alih fungsi. Pasar Gede ini hingga saat ini menjadi tempat para pedagang untuk mencari nafkah, berjualan, bekerja, dan berkarya. Karena tak jarang juga Pasar Gede ini menjadi sarana untuk mempromosikan tradisi dan budaya lokal. Di sekitar pasar sering diadakan acara seni dan budaya yang melibatkan masyarakat, dan juga sebagai destinasi wisata kota Solo. Dampak sosial Pasar Gede. Pasar Gede ini membawa dampak sosial dari mendukung mobilitas masyarakat hingga meningkatkan hubungan sosial antar sesama. Warga sekitar juga merasakan manfaat ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan transportasi seperti becak, dan juga sangat membantu tukang parkir yang ada di Pasar Gede ini karena letaknya yang berada di pusat kota yang tidak jauh dari kata keramaian. Maka dari itu, dengan adanya tukang parkir sangat membantu. Jadi di sini dengan Bapak siapa? Pak Syaihu. Bapak Syaihu. Bapak Syaihu. Bapak di sini sudah berapa lama, Pak? Sudah sekitar 20 tahun. 20 tahun. Ya, lama. Ya. Selama Bapak di sini itu pasarnya ini udah berubah banyak nggak berarti? Untuk perubahan tidak banyak. Oh, enggak banyak. Akhir-akhir ini ada perubahan. Yang dulunya kita itu yang rame itu kan sektor grosiran. Tapi akhir-akhir tahun ini semenjak wali kota Gibran Mas Gibran itu yang rame itu sektor kuliner. Kuliner itu yang saat ini yang lagi viral itu kan kayak dawet, terus di pasar seberang itu ada dimsum, ada makanan kekinian kulit. Intinya
untuk 5 tahun terakhir ini Pasar Gede itu merupakan salah satu destinasi wisata kuliner. Banyak sekali orang-orang wisatawan lokal yang berkunjung ke Pasar Gede untuk hanya sekedar untuk makan. Kalau menurut Bapak itu pengaruhnya penjualan di Pasar Gede buat masyarakat sekitar itu gimana? Untuk UMKM masyarakat sekitar itu dalam arti lingkungan sekitar ya, atau karena Pasar Gede ini kan kompleks. Iya. Pasar Gede itu pedagangnya itu bukan semuanya dari lingkungan, dari lintas kota. Ada yang dari Tawangmangu, ada yang dari Sukoharjo, ada yang dari Boyolali. Jadi untuk efek lingkungan sekitar itu, kalau tidak ada event atau biasanya itu kan kalau di sini itu kan kalau ketika ada pas musim Imlek itu kan ada lampion. Lah itu ada dampak UMKM sekitar. Sebab kalau ketika ada perayaan Imlek atau lampion itu, kawasan sekitar Pasar Gede itu ada UMKM yang menjajakan makanan tradisional sampai larut malam. Dan banyak sekali pengunjung-pengunjung dari luar kota yang menonton lampion, terus sekalian itu jajan makanan tradisional. Ya. Terus ini yang terakhir, menurut Bapak itu keistimewaannya Pasar Gede apa Pak dibanding pasar lain di Pasar Solo? Gede itu salah satu pasar tradisional yang termasuk salah satu pasar cagar budaya. Jadi Pasar Gede itu ketika dulu tahun 2000, tahun 1990 itu kan pernah kebakaran. Tapi alhamdulillah jadi bangunannya itu masih ori, jadi dikembalikan pada bangunan sebelum kebakaran. Karena Pasar Gede termasuk salah satu pasar cagar budaya yang ketika dibangun kembali itu tidak menambah kios dan tidak menambah los, dan pedagangnya itu masih seperti sebelum terjadi kebakaran. Beda dengan pasar-pasar yang lain, kayak Pasar Legi itu kan ketika ada musibah atau dibangun itu ada tambahan los atau kios, dan bangunannya itu tidak seperti sebelumnya. Alhamdulillah di Pasar Gede itu kan tidak, karena pasar ini termasuk salah satu peninggalan cagar budaya ya, dan termasuk destinasi wisata pasar tradisional yang banyak dikunjungi wisatawan baik dari lokal maupun dari mancanegara. Apa lagi? Udah itu aja ya Pak. Makasih. Pak. Jadi Pasar Gede bukan hanya sebuah bangunan pasar biasa, namun juga menjadi salah satu bagian dari sejarah Pasar Gede dari zaman dulu hingga sekarang. Pasar ini menjadi salah satu bagian dari ikon Solo, dan tidak hanya menjadi ikon Solo, namun salah satu tempat perdagangan bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton video dari kami. Terima kasih.